Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Priyadi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Oke, untuk latar belakangnya di sini adalah era Smart 5.0 atau Super Smart Society 5.0 diperkenalkan pemerintah Jepang pada 2019 yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia setelah memasuki era revolusi industri. Indonesia akan memasuki era sosial 5.0. Adanya pembaharuan pada era tersebut dapat menghasilkan nilai baru dengan elaborasi dan kerjasama pada sistem informasi dan teknologi yang juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan atau human capital. Sosiet 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence, kecerdasan buatan, big data, data dalam jumlah besar, dan robot untuk menghasilkan kualitas hidup manusia. Sosiet 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Untuk rumusan masalahnya, dalam Sosiet 5.0, kecerdasan buatan digunakan untuk mengubah semua data di semua aspek kehidupan. Internet of Things diharapkan dapat membentuk kearifan yaitu nilai humanistik secara keseluruhan. Dalam Sosiet 5.0, transformasi teknologi memiliki arti memanusiakan manusia. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar namun dengan sembaran ilmu pengetahuan dan pendidikan yang tidak merata, Sosiet 5.0 bisa menjadi faktor pelengkap keberhasilan jika diimplementasikan dengan baik. Permasalahan yang terjadi pada era Sosiet 5.0 adalah belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat mengikuti alur perkembangan di dunia, khususnya dunia teknologi yang memegang peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Untuk pembahasan, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0. Yang pertama adalah leadership. Leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain, menunjukkan pencapaian suatu tujuan. Leadership sangat penting bagi setiap pekerja. Pertama, dengan karakter leadership adalah yang kuat. Seorang karyawan dapat menyelesaikan semua tugasnya secara tepat waktu karena dia dapat memimpin dirinya sendiri dan tahu skala prioritas. Apabila hal ini terpaten pada setiap pekerja, perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan meraih profit yang tinggi. Language skill. Language skill merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena bahasa dunia saat ini adalah bahasa Inggris, maka harus dikuasai untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan dunia luar. IT Literacy. ICT, Informasi and Communication Technology, adalah penggunaan ICT untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang berkaitan dengan bidang teknologi, misalnya untuk mengoperasikan komputer, mengolah data, membuat aplikasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah writing skill and public speaking. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya, yaitu kegiatan untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru yang dapat dipakai pada era Sosiet 5.0. Dengan cara menulisnya, jika menulis penting, maka ada yang lebih penting yaitu berbicara di depan orang banyak. Kemampuan ini jarang dimiliki oleh sebagian orang karena dibutuhkan kecerdasan dan mental yang kuat untuk berani berbicara di depan orang banyak. Untuk penerapan karir, di sini saya mengambil 5 contoh untuk penerapan karir di era sosial 5.0. Yang pertama adalah sosial media spesialis. Semua orang banyak yang menggunakan media sosial. Biasanya di setiap media sosial ada banyak perusahaan yang menawarkan produk mereka. Membuat iklan yang beragam dan kreatif merupakan tugas sosial media spesialis juga menganalisis media dan organik. SEO, Search Engine Optimization. Jika web sudah dimiliki perusahaan, maka agar semua web bisa semakin luas jangkauannya perlu SEO, spesialis.
Tugasnya bertanggung jawab pada update hal apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Bentuk pekerjaan ini terus diperbaharui mengikuti eranya. Posisi ini juga berfungsi untuk mengoptimalisasi website sehingga mampu berada di posisi teratas halaman pertama Google. Lalu web developer dapatkan informasi inspirasi dari isi di email, daftarkan email untuk membesarkan produknya. Semua perusahaan tentu harus memanfaatkan segala hal. Lalu konten kreator mengandalkan kreativitas, seorang konten kreator harus membuat konten. Lalu app developer, setiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital haruslah terus berinovasi, salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone. Oke, lalu untuk kesimpulannya di sini saya ada 6 poin. Yang pertama adalah Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasi ruang dunia maya dan ruang fisik. Hanya Jepang yang baru menerapkan Society 5.0 ini. Penerapan Society 5.0 sangat menguntungkan di masa depan yang akan datang. Lalu 4, dampak negatif secara besar tidak terdapat di Society 5.0 ini. Lalu Society 5.0 akan memudahkan kita dalam melakukan hal apapun dikarenakan sistem Society 5.0 ini merupakan gabungan dari AI, Artificial Intelligence, and IoT. Lalu yang keenam adalah Indonesia tidak bisa menerapkan sistem atau konsep Society 5.0 dikarenakan keterlambatan dan banyak kegagalan mengimplementasikan Society generasi sebelumnya, Society 4.0. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.